berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 dalam ibadat kesucian Korops 2 Palu. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang mengawali ibadah kita terdapat dalam Mazmur 150. Mengatakan demikian. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kesucian Korops 2 Palu pada hari ini tanggal 24 Mei ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan beberapa kor. Ada 2 kor yang kita akan nyanyikan. Yang pertama, bertemu dalam kasih-Nya. Kita akan nyanyikan kor ini. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan tentunya kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita merasa bahagia. Ada sukacita dalam kehidupan orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sama saudara
untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Karena saya dan saudara ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat kita nyanyikan pujian, suami berdoa untuk istri, istri berdoa untuk suami, anak-anak juga berdoa untuk orang tua mereka, saling mendukung di dalam doa. Berdoa secara pribadi, bersyukur untuk apa yang boleh kita terima sampai hari ini. Besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, dan ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah.
sampai hari ini semua karena anugerah. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami jalani. Dan kami boleh sehat sampai saat ini. Kami menaikkan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima dan sambut doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, nyanyilah dari hal cintanya. Cinta Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Nyanyian nomor 279. Dibersihkan dari dosa kita karena darah Yesus yang berkuasa. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan kita, persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ikrar, dan kita akan berikan persembahan ini sambil kita menyanyikan nyanyian nomor 122, ayat demi ayat kita akan nyanyikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan akan dijalankan bagi kita. Yeah.
persembahan yang telah kita berikan. Dan saat ini kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi pandemi COVID-19, secara khusus juga bagi Sulawesi Tengah, bagi tempat di mana kita tinggal. Kita akan doakan. Kita berdoa bagi pemerintah kita, dari pusat sampai ke pelosok. Kita berdoa bagi tim medis yang bekerja dengan luar biasa, yang berada di barisan paling depan dalam penanganan COVID-19. Kita juga berdoa bagi para petugas keamanan yang berjaga di setiap perbatasan. Kita juga berdoa bagi Opsir Korps kita, Korps 2 Palu, Opsir Asisten, pengerja Korps, dan seluruh jemaat Tuhan. Kita juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kita juga akan berdoa bagi persembahan yang telah kita berikan. Dan kita juga akan berdoa bagi firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Namun sebelum kita menaikkan doa kita nyanyikan pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, Tuhan. Indah hadiratmu.
bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pujian yang kembali menguatkan kami, bahwa firman-Mu Tuhan menegakkan kami saat kami jatuh. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami membawa syafaat kami. Kami mendukung bagi pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, bahkan sampai kepada pelosok. Tuhan memberkati keadaan yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami Tuhan. Tuhan juga memberkati bagi para tenaga medis yang bekerja di garda depan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati keluarga mereka. Berkati juga bagi aparat yang menjaga di setiap perbatasan. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi mereka. Tuhan juga memberkati bagi Opsir Korps 2 Palu, Opsir Asisten, pengerja Korps, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di Korps 2 Palu. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berulang tahun, kami bersyukur untuk hal ini. Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang masih dalam pemulihan, Tuhan pun sempurnakan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh memberi persembahan kami. Biarlah persembahan ini diberkati oleh Tuhan. Berkati korps kami, Korps 2 Palu. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan berserah kepada-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi saudaraku, jemaat Tuhan Korps 2 Palu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah kesucian tanggal 24 Mei tahun 2020. Kesucian yang tentunya berbeda, tetapi berkat Tuhan tidak pernah berbeda dalam kehidupan kita. Terus Dia berikan berkat dalam hidup kita. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Namun saya akan mengambil dua bagian saja, yaitu ayat 11 dan 12 dari kitab Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi persoalan kehidupan kita manusia ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kita akan melewati yang namanya gunung, melewati lembah, melewati jalan yang berbatu. Bahkan kita menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan seperti saat ini, yaitu sebuah bencana pandemi COVID-19. Tentunya kita masih mengingat bagaimana peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Belum terhapus dari ingatan kita peristiwa yang memporak-porandakan kota kita. Bahkan rumah kita belum selesai diperbaiki, sudah terjadi lagi sesuatu yang lain seperti saat ini. Seakan-akan tidak ada habis-habisnya persoalan dalam kehidupan manusia. Nah demikian pula dengan perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Belum sempat menarik nafas menikmati kebebasan, mereka kembali dikejar oleh pasukan Firaun. Sungguh suatu keadaan yang tidak menyenangkan.
Dan sudah pasti mereka akan dibunuh jika pasukan Firaun menangkap mereka. Maka saudara tidak heran dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka mengeluh kepada Musa, menyampaikan apa yang mereka rasakan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Keluhan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Belum selesai dengan hal itu, sudah diperhadapkan lagi dengan laut terberaung, sehingga mau maju mereka menghadapi laut, dan mau mundur juga ada pasukan daripada Firaun. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami hal seperti ini? Hal seperti yang dialami oleh orang Israel. Belum selesai satu masalah kita hadapi, sudah datang lagi masalah yang lain. Baru saja kita selesaikan satu persoalan, sudah datang lagi persoalan yang lain. Siapa kita yang tidak punya masalah? Semua kita punya persoalan. Pertanyaan adalah, waktu kita berdoa, berserah kepada Tuhan, apakah tidak ada kesulitan lagi yang kita hadapi? Dan saudaraku, kita belajar dari perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanan bukanlah perjalanan yang gampang, bukanlah perjalanan yang tanpa hambatan, tetapi perjalanan yang dilalui dengan kesulitan. Mereka dikejar oleh bangsa yang Mesir yang hendak membunuh mereka. Di satu sisi mereka juga harus melewati laut yang besar yang ada di hadapan mereka. Sungguh suatu kondisi yang sangat membuat siapapun menjadi takut dan tawar hati. Di dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin terlepas dari berbagai macam permasalahan hidup. Ketika permasalahan hidup menimpa diri kita, kita jangan cepat menyerah dan mengeluh serta bertanya, mengapa Tuhan, mengapa terjadi ini? Tetapi mari kita merenungi apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita sehingga persoalan itu terjadi. Dalam perjalanan bangsa Israel juga ada maksud Tuhan membuat perjalanan itu menjadi panjang. Karena Tuhan ingin bangsa Israel menyadari bahwa perjalanan mereka hanya karena tuntunan Tuhan. Agar bangsa Israel yang dulunya kepala batu yang suka membantai itu dengan sendirinya akan habis. Sehingga yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang baru. Kita harus mampu melihat dengan sudut pandang yang luas. Jangan mempunyai pemikiran yang sempit ketika menghadapi masalah. Alkitab berkata demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Oleh sebab itu, mungkin saja permasalahan hidup yang kita alami tersebut seizin dan sepengetahuan Tuhan untuk membentuk karakter diri kita. Nah saudaraku, ketika masalah terjadi dalam hidup kita, kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka menghadapi tantangan musuh yang akan dihadapi, mereka berseru kepada Musa, dan Musa pergi untuk menghadap Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga ada solusi yang diberikan. Yakinlah saudaraku, cepat atau lambat Tuhan pasti menjawab doa kita yang kita panjatkan kepadanya. Cepat atau lambat peristiwa yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19, pasti akan berlalu, karena Tuhan menjawab doa kita. Dan kita juga akan diberi jalan keluar yang terbaik untuk keluar dari permasalahan hidup ini, untuk keluar dari persoalan
persoalan pandemi COVID-19 ini. Kita punya masalah dengan ekonomi kita karena keadaan ini. Tuhan kasih solusi untuk kita. Memang harus kita akui bahwa tidak semua permasalahan hidup akan diberi jawaban oleh Tuhan. Namun satu yang pasti, bahwa rancangan Tuhan untuk membangun karakter saudara, agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita untuk menempa kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang murni, seperti emas yang dimurnikan. Nah, dalam hidup ini setiap kita manusia pasti punya persoalan. Dengan adanya pandemi ini, persoalan rumah tangga. Kita yang biasa bekerja akhirnya harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan pendapatan. Bahkan kita melihat lewat media sosial informasi baru, belum selesai COVID-19, ada lagi satu persoalan yang terjadi di beberapa negara. Orang mengatakan lebah yang kalau menyengat orang akan mati. Persoalan seakan-akan tidak ada habisnya, datang dan datang dan datang, membuat orang menjadi depresi. Bahkan ada yang mengatakan saat ini terserah saja. Sudah tidak tahu harus berbuat apa. Nah, saudaraku, dalam setiap masalah yang terjadi pada diri kita, ada hikmah yang dapat kita petik. Kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah. Bukankah saat ini kita melihat dalam keadaan yang terdesak seperti ini, dalam keadaan yang terhimpit seperti ini, muncul ide-ide yang luar biasa dari setiap orang. Orang bisa kembali berusaha, banting setir menjadi pengusaha lewat keadaan yang terdesak ini, menjadi pengusaha masker, menjadi pengusaha kuliner dan lain-lainnya. Jadi seringkali persoalan yang terjadi itu membentuk kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berhikmat untuk memecahkan persoalan atau keluar dari persoalan. Petrus meyakinkan kepada kita bahwa permasalahan hidup itu normal dan dapat terjadi pada diri kita sebagai orang percaya. Ketika bangsa Israel mengalami persoalan dan ketakutan yang luar biasa melawan musuh-musuh mereka yang harus mereka hadapi berperang, maka mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan mereka. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya mengalami masalah melebihi kemampuan diri, melebihi batas kemampuan. Tuhan tahu seberapa jauh batas kemampuan saudara dalam memecahkan masalah yang ada. Tuhan tahu seberapa kuat saudara menghadapi persoalan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Pandemi COVID-19. Ketika kita tidak berdaya lagi, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai cemas. Saya mengajak kita belajar dari peristiwa bangsa Israel. Ada 3 hal. Yang pertama, ketika engkau mengalami persoalan ketakutan seperti yang saat ini engkau hadapi, berseru kepada Tuhan. Berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, benahi diri kita. Seperti bangsa Israel yang harus melewati laut Teberau. Dari beberapa pengertian, hal ini mengartikan bahwa orang Israel ketika keluar dari Mesir, keluar dari tempat dosa itu harus dibersihkan hidup mereka.
Bahkan ketika akan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan. Dan mereka perlu dibersihkan lagi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang masuk dalam tanah Kanaan adalah orang-orang yang bersih, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Benahi diri kita. Apa yang kurang dari hidup saya selama ini? Apakah saya selama ini tidak pernah serius datang beribadah kepada Tuhan? Apakah saya selama ini masih sering melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki? Mari benahi diri. Tidak perlu saling menyalahkan, tetapi mari kita lihat diri kita. Dan hal yang ketiga, percaya dan terus percaya kepada Tuhan, bahwa di balik persoalan yang saudara dan saya hadapi saat ini, ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sedang persiapkan bagi saudara dan saya. Akhirnya saudara, lewat bagian firman Tuhan ini, saya mau katakan kepada kita, dalam menyingkapi berbagai persoalan, bahkan saat ini persoalan yang berat kita hadapi, kita seharusnya introspeksi diri kita. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi pada diri saya? Apakah ada maksud Tuhan di balik permasalahan yang saya hadapi? Jangan kita selalu memandang negatif dari persoalan yang ada. Yakinlah bahwa ada Tuhan yang begitu besar kuasanya, yang bekerja secara tersembunyi untuk menolong kita menghadapi permasalahan hidup. Jangan takut dan cemas. Terus dan terus berseru kepada Tuhan agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dan benahi diri kita. Minta ampun kepada Tuhan atas apa yang selama ini kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan saling menyalahkan. Oh, ini karena salah ini, karena salahnya ini, karena salahnya ini. Tetapi lihat diri kita. Jangan lihat orang lain, tapi lihat diri kita. Apakah saya hidup sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup saya sudah lebih baik dari orang lain? Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Apakah persoalanmu? Tuhan sedang merancang yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, biarlah dari bagian firman Tuhan ini kami boleh belajar bahwa hidup kami tidak lepas dari persoalan. Tetapi satu yang kami yakini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan iman kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa penutup dan doa berkat. Saat kita mengakhiri dengan doa berkat, kita akan menyanyikan pujian bersama-sama doa Yahweh. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang boleh berlangsung. Tuhan, berkati bagi sarana yang kami gunakan. Berkati bagi kami sekalian yang mendengarkan. Biarlah lewat ibadah yang boleh berlangsung saat ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hidup kami terus dibaharui oleh Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kami. Memberkati kami ketika kami keluar dari rumah kami untuk bekerja. Melindungi kami sehingga tidak gampang sakit. Melindungi kami, menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sekalian. Dan saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya.